Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Mendatang. Bagaimana menurut Senator RI Dapil Kalimantan Tengah, Agustin Terasnarang? Kita sapa terlebih dahulu. Pak Terasnarang, selamat pagi. Pagi Mbak Risti. Apa kabar Bapak? Salam sehat, salam sukses. Salam sehat Kabar dan baik, salam bahagia. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Ini saya yang dites apa gimana nih? Pak Terasnarang, mungkin boleh cerita. Ngetes. Sama-sama ngetes ya. Pak Terasnarang, tapi yang saya mau tes dulu, di keluarga berapa banyak putra dan putri yang kemudian ikut terjun ke politik? Anak-anak saya nggak ada. Kenapa? Jadi kebetulan tidak anak-anak dimasukkan? saya, mereka belum suka. Oke. Jadi anak saya yang pertama, dia seorang lawyer. Kemudian yang kedua, dia seorang dosen di Universitas Indonesia, di Fakultas Fisipkom. Ya. Dan kemudian yang ketiga, dia seorang pengusaha. Jadi nggak ada yang suka. Jadi artinya semua berkembang di bidang yang disukai masing-masing begitu ya. Tapi Betul. sebagai seorang politikus, Anda cukup lama memimpin di sebuah daerah yaitu Kalimantan Tengah begitu. Nah, kira-kira dalam pilkada yang akan serentak dilaksanakan November mendatang, ketika aturannya adalah usia minimal 30 tahun pada Januari 2025. Ini usia seperti itu apakah dirasakan cukup untuk memimpin berdasarkan usia atau berdasarkan pengalaman? Punya pandangan sendiri, Pak Teras? Iya. Saya boleh cerita sedikit ya, Mbak Risti. Boleh, jangan banyak-banyak ya. Iya. Saya kan adalah sebagai salah sebagai ketua. Ya. Sebagai ketua Komisi 2 di DPR RI periode 1999-2004. Saya adalah sebagai pembuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dimana di situ diatur tentang masalah pemilihan kepala daerah ini. Nah, di situ kami menyatakan bahwa calon kepala daerah, apakah itu bupati, apakah itu wali kota, apakah itu gubernur, itu 30 tahun. Nah, kenapa kami membuat itu? Karena jujur kami katakan bahwa mendasarkan pada pandangan dari para ahli di saat itu, yang tepat untuk memimpin daerah adalah orang yang berumur 30 tahun, minimal 30 tahun. Pada saat itu ya, karena pada saat itu adalah pada tahun dibuatnya undang-undang itu sekitar tahun 2002. Jadi usia minimal tuh saat mendaftar minimal 30 tahun, saat mendaftar menjadi calon persis, ya? Oke, persis, bukan setelah dilantik ya? Bukan, Oke, bukan. silahkan dilanjutkan. Nah, itu adalah merupakan sesuatu yang memang tidak kami buat begitu saja, tetapi kami memerlukan beberapa ahli yang terkait dengan masalah kejiwaan, yang menyangkut masalah perekonomian dari segala segi. Kami dengar keterangan mereka, sehingga pada saat itu kami memutuskan 30 tahun. Nah, tentu ini kan tidak bisa begitu saja. Undang-undang itu kan mengikuti era, mengikuti zamannya, mengikuti situasi dan kondisi, mengikuti perkembangan, apalagi sekarang sudah sistem digitalisasi dan lain sebagainya. Nah, perubahan ini menurut hemat saya adalah merupakan suatu perubahan yang perlu juga diantisipasi. Sejauh mana persyaratan itu tepat? Karena apa? Karena memimpin daerah itu yang paling penting itu adalah berkenaan dengan masalah kualitasnya. Kemudian juga berkenaan dengan kapasitasnya dan juga integritas. Dan yang tidak kalah penting adalah profesionalitasnya. Apakah mampu dia melaksanakan tugas sebagai kepala daerah? Apakah kemudian memang tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban sebagai kepala daerah dapat dia lakukan dengan baik? Nah, kita tahu persis bahwa kepala daerah itu yang kita kenal sebagai political appointee, orang yang dipilih karena proses politik. Nah, inilah yang memang menjadi satu perhatian. Karena apa? Orang yang dipilih secara politik itu harus dibarengi dengan kekuatan yang dikatakan sebagai career appointee. Okay. Jadi siapa itu? Itu dari sekda sampai ke tingkat yang paling bawah. Karena
pada saat dia berada di pemerintahan, mereka itu jadi satu. Political appointee dan career appointee itu menjadi satu mereka, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, untuk kepentingan kemajuan dari daerah. Nah, prinsip-prinsip itulah yang memang harus menjadi perhatian. Mengenai masalah umur, misalnya genap 25 tahun pada tanggal nanti 1 Januari 2025. Untuk bupati, wali kota, kemudian gubernur 30 tahun. Nah, menurut hemat saya, tidak perlu kita perdebatkan. Tetapi yang kita perlu perdebatkan adalah, dan disinilah yang menjadi perhatian dari rakyat yang nanti memilih, adalah apakah orang itu berkualitas? Apakah orang itu mempunyai kapasitas? Apakah orang itu profesionalitas di dalam dia melaksanakan? Jadi dia tidak hanya untuk kepentingan kelompok. Karena pada saat dia menjadi kepala daerah, benderanya itu dia cuma satu, Mbak Risti, merah putih. Ya. Yang dia tuju itu cuma satu, kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat. Cuman itu, bukan untuk kelompok, bukan untuk keluarganya, bukan untuk dirinya, tapi untuk kepentingan rakyat. Nah, untuk tetap membuat 4 hal itu menjadi kuat, kualitas, kapasitas, integritas, profesionalitas, ini kan perlu selain mungkin latar belakang pendidikan dan sebagainya, perlu pengalaman yang sudah terasah begitu ya. Bisa dibilang demikian, Pak Teras? Ya, pengalaman itu betul. Seberapa kuat pengalaman ini menjadi acuan utama? Selain mungkin background pendidikan begitu, apalagi kalau kita bicara bahwa mereka yang berusia 30 nih bisa dibilang generasi muda, generasi milenial begitu ya. Iya, pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Ya, kita harus akui itu. Dan kemudian pengalaman itu juga menjadi sesuatu dasar di dalam rangka dia melaksanakan segala tugas dan kewajibannya. Tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan bahwa perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu bisa membuat seseorang itu menjadi lebih sempurna pada saat dia usianya usia dini. Jadi kita tidak boleh juga menutup kesempatan. Tetapi yang paling penting bagi kita di sini adalah tadi kembali lagi 4 yang tadi. Apakah orang itu benar-benar mampu? Nah, sekarang kita ini kan semua dipilih oleh rakyat. Ya. Nah, bila rakyat memilih pemimpin yang muda, nah maka tugas berikutnya adalah kembali kepada Kementerian Dalam Negeri. Bagaimana Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan? Bagaimana Kementerian Dalam Negeri melakukan pengawasan? Karena apa? Karena pada akhirnya siapapun yang terpilih di daerah sebagai kepala daerah itu tetap di bawah pengawasan, tetap di bawah pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai induk. Meskipun nama-namanya berasal dari partai politik ya? Nggak ada urusan. Makanya saya bilang Mbak Risti, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Tapi seberapa kuat Kemendagri bisa memimpin ini, menentukan begitu, artinya membuat semacam screening begitu mereka yang bisa dinyatakan lolos kualifikasi atau tidak? Ya itu, makanya Menteri Dalam Negerinya harus dipilih orang yang paham. Kalau yang sekarang gimana? Ya, kita nggak boleh dong. Masa Mbak Risti langsung nembak begitu. Iya, karena kan kita pilkada bicara tahun ini 2024, Pak Teras Narang. Artinya kan perlu tindakan segera dari misalnya ada hal-hal yang mungkin bukan berupa kritik, tapi berupa saran-saran membangun misalkan. Iya, betul. Iya. Ya kita tunggu nanti Pak Prabowo. Pak Prabowo nanti presiden kita terpilih memilih siapa sebagai Menteri Dalam Negeri. Artinya apa? Nanti Menteri Dalam Negeri inilah sebagai bapak dari kepala daerah. Dia yang selalu melakukan pembimbingan, pembinaan. Dia yang selalu melakukan pengawasan. Dia selalu melakukan supervisi. Dia bisa melakukan peneguran-peneguran. Jadi, dan disinilah peranan dari para inspektorat. Kan sering tuh dari Kementerian Dalam Negeri inspektoratnya turun. Nah itu harus dilihat. Apakah daerah itu maju sejak dipimpin oleh kepala daerah itu? Bagaimana perkembangan dari daerah itu dari sisi keuangannya, dari sisi pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastrukturnya. Nah itu kan menjadi tugas dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi jangan juga
karena negara kita ini adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pada akhirnya yang bertanggung jawab dari keseluruhan ini kan adalah presiden. Ya. Sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan. Jadi artinya apa? Kepala daerah itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan itu. Gitu. Jadi kalau rusaknya daerah, ya rusaknya juga dari pusat. Baik, Itulah negara kesatuan, Mbak Risti. Gitu loh, Mbak. Oke, baik kalau begitu. Pak Agustin, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Udah cukup nih kuliah paginya. Nanti kita lanjutkan dengan SKS selanjutnya, boleh ya? Oke, Mbak Sehat Risti. selalu Bapak, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Agustin Teras Narang, Senator Republik Indonesia, daerah pemilihan Kalimantan Tengah, yang tadi juga menyampaikan butuh 4 hal utama. Kualitas, kapasitas, integritas, dan profesionalitas. Karena politik dan karir appointee sebagai seorang pemimpin atau kepala daerah menjadi kuat apabila didukung dengan hal-hal berikut.